Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Terkini bersama saya Prita Zeka. Pemirsa, hari ini 23 Juli 2025 merupakan hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa ke-27 tahun. Hari ini mengusung tema Indonesia Produktif. Pastinya tema ini diangkat dengan didasari oleh kesadaran masyarakat bagaimana kita melihat Indonesia kali ini sedang menghadapi tantangan besar baik isu global dan juga isu nasional. Tentunya dengan menghadapi tantangan besar ini dibutuhkan elemen-elemen masyarakat dan salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar, PKB memastikan bagaimana pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kontribusi produktif tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan saat ini saya akan memulai dialog. Pada malam hari ini sudah ada bersama saya Pak Ahmad Iman Sukri selaku Ketua DPP PKB. Selamat malam Bapak. Malam Mbak. Dan juga pengamat politik Bang Hendy Satrio. Selamat malam Bang. Selamat malam Zeka. Baik, kita akan mulai dengan Bang Iman terlebih dahulu. Sebelumnya selamat ulang tahun untuk PKB 27 tahun. Terima kasih. Pastinya ini bukan usia yang muda lagi, banyak tantangan yang sudah dihadapi oleh PKB. Namun kalau boleh ditanya nih, bagaimana refleksi ataupun makna 27 tahun perjalanan PKB hingga saat ini, Bang? Terima kasih Mbak. Jadi 27 tahun ini usaha yang matang ya untuk PKB. PKB partai yang lahir dari rahim reformasi. Alhamdulillah kita bisa bertahan, bahkan pada pemilu terakhir kemarin itu jumlah kursi DPR RI tertinggi PKB sejak 99. Itu menunjukkan kinerja PKB di bawah kepemimpinan Gus Muhaimin Iskandar itu sukses, regenerasinya jalan, dan momentum harlah ke-27 ini kita maksimalkan untuk apa? Untuk mengajak semua elit politik di Indonesia bersatu membangun Indonesia yang lebih produktif dan maju. Nah, karena kita tahu bahwa perkembangan ekonomi global, regional, dan bahkan ASEAN ini kompetisinya memang harus kita siapkan ya. Bahkan kalau sekarang kita bicara sama Vietnam ini mengancam sebenarnya kita. Tekstil aja sekarang teks Vietnam sudah mulai berkembang kan. Artinya politik pemilu sudah selesai kemarin. Saatnya sekarang ini kita berkonsolidasi kompak untuk membangun bangsa yang produktif dan maju. Luar biasa. Begitu. Itu juga sesuai dengan tema malam ini yang Indonesia Produktif. Apakah didasari dengan juga alasan tersebut mengapa diangkat Indonesia Produktif? Iya, salah satunya itu bahwa seperti Pak Presiden mengajak bahwa kita harus mengamalkan pasal 33 Undang-Undang 40. Pasal 33 itu salah satu demokrasi ekonomi kan. Itu sebenarnya penting untuk diamalkan. Nah, tentu dengan semangat patriotisme ya. Kita harapkan bisa kompak untuk kepentingan dalam negeri, ekonomi dalam negeri. Dan mudah-mudahan dalam harlah ini bisa menjadi pijakan kita untuk kembali ke depan, untuk menata lagi, lebih baik lagi. Kebijakan pemerintah kita dukung untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira gitu. Dalam pemerintah saat ini sudah masuk dalam koalisi Merah Putih. Bagaimana posisi PKB dalam peta politik nasional hingga saat ini, Bang Iman? Tentu PKB menjadi salah satu partai pendukung pemerintah, kita di parlemen juga mendukung dan di pemerintahan juga. Dan ide-ide besar soal populisme ini perlu kita dukung. Misalnya Koperasi Merah Putih ini populis kan, populis, dan ini perlu kita dukung, termasuk juga ikhtiar Presiden Prabowo untuk memandirikan perekonomian nasional itu juga perlu kita dukung. Sering sekali Pak Presiden mengutarakan kepada kita bahwa kita harus mengamalkan menerapkan pasal 33 Undang-Undang 45. Itu sebenarnya penting ya, karena memang ekonomi kita akan menjadi lebih adil, lebih sejahtera, dan tentu ini akan menjadi ingatan sejarah bahwa pada Presiden Prabowo lah bisa ya terlaksana nantinya gitu. Nah, tinggal bagaimana kebijakan yang diinginkan Pak Presiden itu bisa dilaksanakan oleh kabinetnya. Benar. Nah, kabinetnya dan kita sebagai partai politik tentu pendukung pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan itu bisa tepat sasaran. Betul sekali. Gitu. Pastinya juga salah satu dari visi pemerintah Presiden Prabowo Subianto sendiri ini adalah mengentaskan kemiskinan. Dari PKB sendiri bagaimana peran dan kontribusi dalam mencapai visi tersebut? Tentu pertama soal anggaran ya, kedua memang soal prioritas kebijakan. Nah, sekarang ini memang Presiden lagi memperkuat Badan Pusat Statistik. RUU-nya sedang dibahas di DPR, insya Allah dalam tahun ini akan diselesaikan.
ini akan menjadi BPS nanti di bawah langsung oleh Presiden, dan tentu soal pendataan nanti jadi satu data. Jadi tidak ada data yang bertabrakan nanti, misalnya soal data kemiskinan, data petani, data lain sebagainya. Nah, ketika data sudah satu data, maka kemudian memastikan bahwa kebijakan ini bisa dilaksanakan oleh kabinetnya. Misalnya dalam bentuk sekarang misalnya MBG. Nanti mungkin juga diperlukan bansos misalnya dan lain sebagainya. Terutama program-program yang punya orientasi memberikan kail daripada ikan gitu. Oke, baik. Sekarang saya ke Bang Henry Satrio. Bang Henry, 27 tahun PKB, bagaimana Anda melihat kontribusi dalam demokrasi dan juga pemerintah Indonesia hingga saat ini? Ya, PKB ini menurut saya partai yang luar biasa. Dia jadi partai terbesar yang diasosiasikan dengan umat muslim. Nah, kemudian 27 tahun ini memang ada pasang surutnya PKB, tapi memang yang nampaknya paling berhasil adalah di periode 2024. Bukan saja kursi paling banyak sejak didirikan, tapi juga salah satu kadernya menjadi calon wakil presiden waktu itu, Ketum Muhaimin Iskandar. Nah, tentu saja pencapaian-pencapaian ini menjadi perhatian dari masyarakat. Bagaimana PKB menjadi partai keempat peraih suara terbanyak di pemilu lalu, berkontribusi kepada Indonesia. Nah, Indonesia produktif menurut saya sejalan dengan apa yang baru saja dicanangkan oleh Presiden Prabowo dalam rangka ulang tahun ke-80 kita. Salah satunya adalah negara berdaulat Indonesia maju. Tentunya Indonesia maju bila Indonesia juga produktif. Tentunya tantangan-tantangan masih banyak yang harus diselesaikan oleh PKB ya. Misalnya komunikasi dengan stakeholdernya, termasuk dengan Nahdlatul Ulama. Menurut saya itu menjadi catatan yang harus diperbaiki. Kemudian juga bagaimana kader-kadernya berada di kabinet Pak Prabowo bisa berkontribusi maksimal. Seingat saya 2 orang saja, Ketum Muhaimin Iskandar dan Wamen Faisal Reza. Nah, itu diharapkan bisa berkontribusi baik untuk Indonesia. Dan hari ini menurut saya sangat spesial. Kenapa? Karena dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden. Sebelumnya pada saat Ketum Muhaimin Iskandar terpilih sebagai Ketua Umum di Bali, waktu itu berhalangan hadir Pak Prabowo. Jadi ini istimewa menurut saya apa yang terjadi malam ini. Dan semoga keistimewaan ini bisa berlanjut terus kepada signifikannya PKB berkontribusi kepada Indonesia. Nah, salah satu tantangan lagi menurut saya buat PKB adalah bagaimana membantu Pak Prabowo menyelesaikan program-programnya yang ada kaitannya tadi kan Koperasi Merah Putih juga untuk Indonesia Produktif, kemudian MBG juga untuk Indonesia Produktif, dengan hanya anggota kabinet yang hanya 2 orang, 1 Menko dan 1 Wamen. Nah, itu mungkin tantangan tersendiri. Jadi menurut saya Mas Iman yang ada di dalam legislatif di DPR punya peran tersendiri untuk mensukseskan itu. Gitu. 2 anggota kabinet untuk mensukseskan program-program Pak Prabowo dibandingkan partai-partai politik lain itu bukan hal mudah tuh. Oke. Bang Iman, itu tadi kan ada rekomendasi juga tantangan disampaikan oleh Bang Henry. Bagaimana Bang Iman? Ya tentu dengan bukan 2 ya, 1,5 lah menteri dan wakil menteri. Jadi, tapi satunya kan Menko, ya, 1,5 plus setengah lah. Ya tetap kita konsisten mendukung Pak Prabowo karena memang kita lihat konsistensi Pak Prabowo itu dalam soal-soal ekonomi ya. Pak Prabowo ini kan cucu dari seorang pemikir hebat lah, pendiri bank Pak Margono kan, kemudian dia juga anaknya tokoh ekonomi Indonesia. Jadi sebenarnya Pak Prabowo ini apalagi soal koperasi, dia itu sangat historis, romantis soal koperasi. Koperasi dia mendirikan dulu, ada jasa kakeknya, orang tuanya dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah menurut saya konsistensi dalam memperjuangkan ekonomi yang
berindonesia gitu, itu menjadi penting. Nah, tinggal bagaimana gagasan-gagasan itu, termasuk juga dukungan dari konstitusi sebenarnya itu sudah kuat ya. Nah, tinggal bagaimana gagasan-gagasan besar itu bisa diteknokrasikan, di birokrasi pemerintahan pusat, daerah maupun sampai tingkat desa, agar ini menjadi kebijakan yang efektif, berdaya guna, dan tentu ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Begitu. Mungkin seperti yang disampaikan tadi Bang Henry, ada salah satu mungkin tantangan ataupun evaluasi untuk komunikasi dengan Nahdlatul Ulama ya Bang Henry. Itu bagaimana Bang Iman sejauh ini, seperti apa itu komunikasinya? Sebenarnya kan begini, orang melihat PKB itu ya NU. Maksudnya PKB itu ya NU itu, ya kami itu NU. Bahwa NU itu, NU besar itu kan sebenarnya pesantren. PBNU itu NU kecil istilahnya. Nah, sehingga NU itu lahir dari pesantren, yang menghidupi NU adalah pesantren. Nah, PKB ini adalah partai NU. Partai itu adalah partai yang diisi oleh orang NU. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kita di bawah hubungannya sangat-sangat baik saja, karena sejauh ini memang semua politisi PKB di daerah itu yang intensif komunikasi, ngopeni warga NU, basis gitu. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Henry soal hubungan dengan NU itu hubungan struktural, antara PKB dan PBNU mungkin ya. Toh kemarin juga alhamdulillah meskipun kita sempat ya digoda-goda oleh PBNU, tetap kita menang loh Mas. Iya. Pileg kemarin naik 10 kursi Mas. Wah, luar biasa. Meskipun kita nggak didukung pengurus PBNU gitu. Baik, Bang Henry, dalam konteks kabinet Koalisi Merah Putih di bawah pemerintah Presiden Prabowo dan Gibran, apa sebenarnya peran ideal yang bisa diambil oleh PKB saat ini? Ya, seperti saya katakan tadi, dan Bang Iman tadi menjelaskannya dengan baik tentang bagaimana kedekatan PKB dengan Nahdlatul Ulama. Tentunya Nahdlatul Ulama ini salah satu poros penting dalam pembangunan Pak Prabowo, di samping juga ormas-ormas Islam lainnya. Dan sebetulnya di bawah Caimin ini PKB canggih nih. Belum pernah ada presiden yang tidak didukung oleh PKB, itu pembangunannya terevaluasi jauh. Rata-rata yang didukung oleh PKB, presidennya itu punya kepuasan publik yang tinggi. Sebelumnya kan mendukung Pak Jokowi, juga Pak Jokowi tinggi. Sekarang Pak Prabowo malah optimisme terhadap Pak Prabowo di dalam survei lembaga survei Kedai Kopi itu di atas 80% optimismenya. Tentunya ya itu karena ada PKB di dalamnya. Hanya memang pekerjaan-pekerjaan rumah PKB ini misalnya terkait dengan ekonomi atau terkait dengan PHK yang sedang terjadi. Kemudian tantangan-tantangan terhadap finansial keluarga saat ini. Tentunya banyak sekali konstituen PKB yang menginginkan PKB bisa membantu Pak Prabowo memperbaiki itu. Dan saya yakin memang tidak mudah. Misalnya kondisi pengangguran memang menurut Pak Prabowo turun gitu, tapi kenyataannya di publik masih ada PHK-PHK dan masih kesulitan juga rakyat Indonesia mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, hal itu terkait dengan PKB yang Indonesia produktif, itu harusnya ada banyak ide-ide baru yang ditelurkan oleh PKB untuk membantu program-programnya Pak Prabowo. Jadi Indonesia produktif ini kesannya hanya dua kata, hanya memang implementasinya bila dilaksanakan itu luar biasa tinggi. Nah, kebetulan memang PKB ada wamen di perindustrian, itu ada kaitannya juga dengan Indonesia produktif. Tapi ditunggu memang, karena peringkat pertama kan PDI Perjuangan itu dianggapnya nasionalis, kemudian Golkar juga nasionalis, Gerindra juga nasionalis. Nah, yang diasosiasikan dekat dengan umat Muslim, yang keempat atau yang tertinggi adalah PKB. Maka harapan masyarakat tentunya dua kali lipat kepada PKB. Yang saya salut terus terang ini bukan karena Mas Iman ada di samping saya. Hanya dengan satu Menko dan satu Wamen, nampaknya all out sekali mendukung Prabowo. Dan tadi kalau kita lihat pada saat Pak Prabowo masuk ke arena Harlah PKB ini, nampaknya dia sumringah sekali dan jalan bareng ketum tuh seperti nggak ada apa-apa gitu.
Jadi yang lalu telah biarlah berlalu, sekarang melihat masa depan Indonesia yang lebih baik. Kita lihat ini PKB selalu melihat ke depan, tidak melihat masa lalu ya Bang Iman ya. Pastinya untuk kesejahteraan Indonesia. Namun apa sebenarnya nilai-nilai yang ditegaskan oleh PKB hingga saat ini pastinya untuk mendukung Astacita dari Presiden Prabowo Subianto? PKB itu lahir dari Nahdlatul Ulama, dari ulama-ulama NU untuk bangsa. Dan konstituen kita itu ya mustadafin, kalau bahasa yang lain orang susah lah kira-kira begitu. Nah tentu perjuangan PKB, nafas perjuangan PKB adalah memperjuangkan aspirasi orang-orang yang terbelakang secara ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Karena kami juga berangkat dari situ. Jadi PKB itu partai yang dilahirkan dari ya ulama untuk aktivis, untuk siapapun yang ingin perubahan. Nah termasuk saya. Sehingga sekarang bisa menjadi anggota DPR itu melalui dari proses dari bawah betul. Nah, karena itu perjuangan kita untuk memperjuangkan rakyat kecil itu menjadi kewajiban yang tentu kebetulan Pak Prabowo punya visi yang sama dengan PKB. Jadi PKB dari rakyat untuk rakyat, seperti kata Pak Prabowo, mari kita amalkan dan laksanakan pasal 33 Konstitusi Undang-Undang 45. Karena kalau ini bisa dilaksanakan dalam kebijakan pertambangan, kebijakan perdagangan, kebijakan perindustrian, maka tentu ini akan memperkecil jarak antara yang kaya dan yang miskin. Justru ini akan memberikan kontribusi terhadap pemerataan pembangunan dan kesejahteraan untuk rakyat. Nah, seperti Anda sampaikan memberikan kontribusi untuk pemerataan pembangunan. Hingga saat ini apa kontribusi nyata yang mungkin dilakukan ataupun sudah dilakukan oleh PKB hingga saat ini dalam mendukung pemerataan tersebut, Bang Iman? Ya contoh misalnya MBG. MBG ini kan sebenarnya program Pak Prabowo untuk orientasinya ke SDM kualitas gizi ya. Jadi di Indonesia itu yang mengalami stunting itu masih banyak. Data terakhir kalau nggak salah tahun lalu Indonesia itu peringkat ke-7 itu ke-6 stunting. Dan itu artinya SDM kita terancam, Mbak. Gitu. Karena itu program MBG ini pertama ngasih makan kepada anak SD, anak kecil secara gratis dengan bergizi, itu sebenarnya kepentingan investasi SDM sebenarnya jangka panjang. Itu kita dukung. Kemudian Koperasi Merah Putih itu kan komunal kan, koperasi kan komunal. Dulu kalau misalnya distributor pupuk, ya realnya distributor pupuk ya pengusaha. Tapi kalau dikelola misalnya dengan koperasi juga boleh mengelola jadi distributor pupuk, maka keuntungan jadi bersama gitu. Nah inilah yang diinginkan Pak Prabowo. Makanya Pak Prabowo punya ambisi untuk memperbesar koperasi, kan dengan koperasi pemerataan bisa terjadi. Salah satunya begitu. Oke, pastinya juga ini tidak hanya dari pusat sendiri, namun juga menggerakkan pastinya kader-kader di seluruh Indonesia. Tentu. Jadi PKB siap. Kita juga sudah mulai membuat koperasi. Di dapil saya bikin 2-3 koperasi untuk masyarakat, tinggal kita akseskan nanti apakah main di pupuk ataupun di sektor lainnya. Karena koperasi ini tidak sahamnya kan nggak boleh dikuasai sendiri. Itu anggotanya harus ada SHU-nya juga dan lain sebagainya. Dan kalau ini berhasil, tentu ini akan memberikan citra positif kepada Pak Prabowo tentu. Oke, Bang Hensat, mungkin ini singkat saja. Apa saat ini sebenarnya tantangan yang paling krusial untuk PKB nanti dari sekarang, nanti kita melihat juga ke depannya seperti apa? Ya kalau tantangan internal tentunya mereka harus mensolidkan diri ya. Karena 2029 itu kesana jauh tapi nggak jauh-jauh amat gitu. Sedikit lagi akan sampai 2029. Kemudian yang kedua menurut saya ini PR-nya bukan PR PKB aja. Tapi karena kita sekarang lagi bersama PKB, itu boleh juga tantangan itu kita sampaikan. Bagaimana publik percaya kepada partai politik. Trust kepada partai politik ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu bagus. Jadi dia banyak sekali anggapan bahwa partai politik meninggalkan rakyat usai pemilu. Maka menurut saya hal ini perlu dijadikan sebuah tantangan tersendiri, digarisbawahi bagaimana publik juga kembali percaya kepada partai politik sebagai kendaraan mereka untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik gitu. Itu kalau kata Bung Karno begitu tuh. Partai politik itu alat menuju kemaslahatan atau kesejahteraan yang lebih baik. Nah sampai hari ini memang tough sekali.
ya tidak bisa disalahkan juga masyarakat karena mereka melihat bagaimana kinerja partai politik terutama di DPR. Jadi menurut saya itu Zega, hal-hal yang harus diperbaiki bukan hanya oleh PKB tapi semua partai politik Indonesia. Tapi kalau PKB ingin mempertahankan posisinya di peringkat keempat atau bahkan lebih tinggi lagi, maka trust kepada partai politik khususnya PKB itu harus mereka tingkatkan. Kalau tidak ya akan turun terus. Karena seperti kemarin kan sudah ada partai politik yang didukung oleh mantan presiden juga. Itu menjadi tantangan tersendiri nanti buat partai-partai politik lain. Tantangan krusial kebijakan publik. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pidato dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berikut ini. Kita saksikan. Penghargaan pesantren transformatif adalah penghargaan yang diberikan kepada pesantren Salafiyah yang bertransformasi di era revolusi industri 4.0, adaptif dan inklusif, menyatukan tradisi, inovasi, dan kemandirian. Penghargaan pesantren transformatif diberikan kepada 1. Pondok Pesantren Raudatul Ulum Cidahu, Pandeglang, Banten. Kini diasuh oleh Abuya Muhtadi Dimyati. Memiliki komitmen tinggi pada pembelajaran kitab kuning, sekaligus adaptif dan inklusif pada digitalisasi sumber referensi. 2. Pondok Pesantren Internasional Asy-Syifa Al-Mahmudiyah, Sumedang, Jawa Barat. Dipimpin oleh Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi, berfokus pada pengembangan karakter berbasis nilai Islam, kurikulum terintegrasi, lingkungan belajar yang kondusif. 3. Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Dirintis oleh Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair Allahyarham. Hingga kini istiqomah dengan sistem pendidikan salafiyah sekaligus adaptif seiring perubahan zaman. Makalah yang sering disampaikan oleh beliau dan relevan dengan semangat transformasi. Wajib bagi orang yang berakal mengetahui situasi zamannya. 4. Pondok Pesantren Salafi Terpadu Arisalah Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, telah menggunakan sistem informasi akademik Arisalah Lirboyo Mobile dengan pilihan bahasa terdiri dari bahasa Arab, Inggris, Jepang, dan Mandarin serta keterampilan abad 21. 5. Pondok Pesantren Nahdliyin Agrobisnis, Gunung Lerang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Selain ilmu agama yang mumpuni, pesantren ini mengasah kemandirian dan jiwa bisnis para santri. Dari tanaman hingga makanan, santri dilatih beternak dan bercocok tanam. Hasil panen yang diolah dan dikemas menjadi produk makanan dan siap dipasarkan. Pesantren berkelas menuju Indonesia Emas. Dengan hormat kami mengundang Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa untuk memberikan penghargaan. Kategori pesantren transformatif diterima oleh 1. Ponpes Raudatul Ulum Cihadu, 2. Ponpes Internasional Asy-Syifa Al-Mahmudiyah Sumedang, 3. Ponpes Al-Anwar Rembang, 4. Ponpes Salafi Terpadu Arsala Lirboyo Kediri, dan kelima Ponpes Nahdliyin Agrobisnis Gunung Lerang Bone.
dilanjutkan dengan laporan dari Ketua Umum DPP PKB Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya muliakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Ya Allah, berikan kesehatan, kekuatan, dan kesuksesan memimpin seluruh rakyat Indonesia. Yang saya banggakan, saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Ketua MPR RI Bapak Muzani. Yang saya hormati Ibu Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Ibu Puan Maharani. Ketua DPD RI yang saya hormati Bapak Sultan, Bapak Sultan. Yang saya hormati para wakil-wakil ketua MPR RI, wakil ketua DPR RI, pimpinan-pimpinan lembaga negara. Yang saya cintai, saya banggakan Bapak Ibu Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, yang saya muliakan. Yang kami cintai, kami taati, kami banggakan para kiai, para ulama, para masyayikh, para asatid, para ibu nyai. Wabil khusus Al-Mukarram Bapak Ki Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Syuro DPP PKB beserta ibu nyai. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, Bapak kiai-kiai yang tidak mungkin saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Seluruh para ketua umum yang hadir, ini wajib saya sebut satu persatu tapi moga-moga kelihatan ini. Pertama, Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto. Pak Prabowo, fatwanya Kiai Ma'ruf tadi jelas. Ideologinya Gerindra sama PKB sama, kira-kira begitu. Yang saya hormati Ketua Umum PDI Perjuangan yang diwakili Ibu Ketua Ibu Puan Maharani. Terima kasih, salam hormat kepada Ibu Mega. Yang saya hormati Pak Bahlil Lahaladia, Ketua Umum Partai Golongan Karya. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Pak AHY. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bang Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Presiden PKS Pak Muzamil Yusuf. Ketua Umum
Partai Persatuan Pembangunan, Pak, ini ketua umumnya atau sekjennya ini? Mohon maaf, Pak PLT ketua umum. Soalnya bajunya sama-sama hijau jadi. Ketua Umum Partai Gelora, Pak Anies Mata. Ketua Umum PSI, ada. Selamat logo baru. Yang saya hormati, sudah ketua umum semua ya. Oh ya, partai-partai yang diwakili. Partai Nasdem diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI, Pak Saan, sama Ibu Wakil Ketua MPR, Pak Ibu pangling saya. Seluruh perwakilan partai-partai yang hadir yang saya muliakan, saya banggakan. Pertama, sungguh kami semua keluarga besar PKB amat sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh karunia dan nikmat yang diberikan. Pertama, hari ini 23 Juli 2025, tepat 27 tahun usia Partai Kebangkitan Bangsa. Yang kedua, bersyukur dan terima kasih, penghargaan yang tinggi, rasa hormat, diiringi doa semoga Allah memberikan limpahan rahmat, keberkahan atas kehadiran Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menteri, para ketua umum, para tokoh-tokoh agama, para kiai yang telah hadir. Ini merupakan kebanggaan, kebahagiaan yang luar biasa. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah memberikan imbalan yang lebih atas kehadiran Bapak Ibu para tamu undangan yang kami muliakan. Seluruh pengurus PKB yang hadir dari seluruh jajaran, baik yang hadir di ruangan ini, di beberapa tempat di hotel di Jakarta, virtual maupun seluruh kader di seluruh tanah air yang saya cintai, saya banggakan. PKB 23 Juli 1998 dideklarasikan secara resmi oleh para kiai, para ulama, secara formal dilahirkan secara organisatoris oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, wabil khusus ditandatangani langsung oleh Rois Am dan Ketua Umum Tanfidiyah Kiai Haji Abdurrahman Wahid beserta Kiai Ilyas Ruhyat beserta seluruh para pendiri-pendirinya. Semoga Allah senantiasa memberikan cahaya dalam kubur dalam husnul khotimah. Pada para pendiri, para perintis, para pejuang, para pengabdi dan pecinta PKB, mari kita beri hadiah doa dan bacaan Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberi rahman dan rahimnya. Lahumul Fatihah. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para tamu yang mulia,
para hadirin, para kader yang saya cintai. Sebagai bagian dari partai politik yang lahir di era reformasi, menjadi bagian integral dari komitmen untuk membangun bangsa ini, PKB terus hadir dan berjuang memberikan makna sekaligus peran, dan kami akan terus melanjutkan perjuangan itu dengan satu tagline, PKB solusi bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Presiden, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, di tengah kompleksitas dan ketidakpastian ekonomi global, kita akan menghadapi berbagai keadaan nyata yang tidak mudah. Berbagai persoalan ekonomi, politik, dan sosial yang terus akan menjadi tantangan serius ini membawa kita semua, bil khusus PKB, untuk kembali membulatkan tekad menjadi bagian dari solusi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu tema hari lahir PKB yang ke-27 ini, Indonesia Produktif, yang artinya Indonesia harus terus kita perjuangkan dengan berbagai upaya agar siap menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah ini. Berbagai gagasan, ideologi, cita-cita yang telah tersusun di dalam berbagai dokumen historis PKB, setelah kita pelajari, kita telusuri, dan harus kita implementasikan, kita menemukan keadaan yang cukup menggembirakan, bahwa berbagai gagasan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia telah menunjukkan satu tekad bahwa pembangunan harus konsisten sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen yang besar Bapak Presiden kami tangkap sebagai ruh untuk konsisten di dalam semua langkah perjuangan politik sesuai dengan nilai-nilai, dokumen, dan ajaran historis yang diwariskan kepada kita semua dari para pendiri bangsa, termasuk para pendiri PKB. Para pendiri PKB adalah para tokoh-tokoh ulama yang juga pewaris dan penerus para pendiri NU sekaligus para pendiri bangsa ini. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo dalam membangun bangsa hari ini, kita menemukan satu titik apa yang telah disampaikan oleh Kiai Ma'ruf, bahwa bangsa kita membutuhkan arah yang lebih istiqomah, lebih konsisten di tengah tarik-menarik gagasan pembangunan yang tidak menentu. Sejak Pak Presiden dilantik hari ini, kita menangkap dan meyakini insya Allah di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, Indonesia akan istiqomah sesuai ideologi dan cita-cita pendirian bangsa. Apa yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf adalah yang disampaikan oleh Bapak Presiden berkali-kali dalam berbagai kesempatan. Mari kita kembali kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 agar kita tidak pernah goyah dengan berbagai kesulitan dan tantangan-tantangan yang ada. Kita tidak boleh lagi percaya kepada siapapun, kita harus percaya kepada ideologi negara dan bangsa untuk mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Amanat yang disampaikan oleh Bapak Presiden kami kaji dalam berbagai forum-forum, baik musyawarah pimpinan, termasuk 3 hari terakhir ini dalam forum koordinasi seluruh DPC legislatif. Alhamdulillah legislatif PKB tahun 2024 Bapak Presiden meningkat tajam dari 1000-an menjadi 2.300 anggota DPRD. Dan
anggota DPR RI. Juga 85 kader yang berada di eksekutif, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota maupun wakil wali kota dan wakil bupati. Kekuatan yang ada di dalam PKB dalam 3 hari koordinasi menemukan satu tekad yang sama dengan amanat Bapak Presiden, bahwa PKB siap mengawal seluruh kebijakan Pak Prabowo dalam mensukseskan pembangunan nasional. Terutama kita menggarisbawahi bahwa amanat ideologis pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 harus diterjemahkan dalam kerangka teknokratis untuk kita bawa terimplementasi di dalam seluruh aspek-aspek pemerintahan dan kenegaraan. Insya Allah dengan semangat itu, kemandirian, kedaulatan, dan Indonesia yang adil dan sejahtera akan terwujud secepat-cepatnya. Allahumma amin. Dalam konteks menggali, mengimplementasi amanat ideologi negara bangsa, terutama spirit pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini, kami ingin terus menjadi bagian integral dalam mewujudkan pemerintahan beserta seluruh program-program pembangunan yang benar-benar menghasilkan kemakmuran secepat-cepatnya. Kami menyaksikan dan merasakan kebijakan-kebijakan awal yang dilakukan oleh Bapak Presiden adalah langkah-langkah terobosan yang mendorong percepatan bagi terwujudnya cita-cita pembangunan kita. Makan bergizi gratis misalnya sangat dibutuhkan sebagai bagian dari solusi langsung yang bisa dinikmati seluruh generasi muda bangsa agar tumbuh dan menjadi generasi yang kuat dan sehat. Para kiai dan para ulama dengan pesantren-pesantren dan keterbatasannya siap menjadi bagian dari pensuksesan program makan bergizi gratis untuk seluruh masyarakat dan bangsa. Karena memang pesantren Bapak Presiden masih sangat terbatas dengan berbagai kemampuannya. Ini Pak Profesor Pratik sebagai Menko PMK sering berdiskusi bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menghilangkan kesenjangan akses terhadap pendidikan dan kualitas hidup yang layak. Karena itu makanan bergizi gratis adalah berkah bagi seluruh pesantren-pesantren di seluruh tanah air kita. Program terobosan sekolah rakyat dan sekolah unggulan menjadi bagian inspirasi dari seluruh kerja teknokratis kami. Beberapa waktu yang lalu para kiai, para ulama berkumpul dengan inspirasi sekolah rakyat, inspirasi sekolah unggulan. Lebih dari 350 pesantren yang berkumpul di Jakarta memutuskan sebuah forum baru yang bernama Forum Percepatan Transformasi Pesantren Indonesia, dengan tujuan agar berbagai tantangan baru menggerakkan seluruh potensi yang ada menjadi lebih unggul di hari-hari yang akan datang. Perkenankan kami memperkenalkan Ketua Forum Percepatan Transformasi Pesantren adalah Bapak Kiai Haji Saifullah Maksum beserta Bapak Kiai Maman Imanul Haq. Mana beliau? Kita berharap Forum Percepatan Transformasi Pesantren ini menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan anak didik yang cerdas, kuat, dan tangguh. Bapak Presiden yang saya muliakan dan hadirin yang saya hormati, berbagai program-program pemerintah yang menjadi inspirasi sekaligus
pendobrak dan jalan keluar cepat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab PKB. PKB yang telah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Pak Presiden Prabowo bertekad akan terus menjadi garda terdepan bagi kelangsungan dan keberhasilan seluruh program-program pemerintahan 2024-2029. Kami meyakini sepenuhnya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia, 5 tahun yang akan datang akan terjadi perubahan besar bagi model dan cara kerja pembangunan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, PKB bertekad akan terus membersamai pemerintah dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan. Kami juga kemarin bersepakat mengimplementasi gagasan-gagasan ideologis dalam berbagai program-program teknokratis di tingkat pusat maupun di daerah. Kami mengusulkan berbagai penyempurnaan tata kelola politik nasional. Perlu dibuat satu perundang-undangan dari sistem politik nasional kita yang benar-benar kondusif bagi percepatan pembangunan nasional. Salah satunya yang kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total manfaat dan madorotnya. Karena beberapa bupati kita tanya juga Bapak, ternyata konsolidasinya cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang. Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, minimal pemilihan kepala daerah maksimal, maksud saya maksimal dipilih oleh DPRD di seluruh tanah air. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak, tapi PKB bertekad tujuannya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi. Apalagi ada isu belum putus di DPR, pemisahan pilkada dan pemilihan umum. Dari keputusan itu yang disetujui oleh teman-teman penundaan pemilu DPRD saja. Yang lain nggak setuju katanya. Kita berharap di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto akan terjadi konsolidasi demokrasi yang efektif bagi terwujudnya tujuan demokrasi, yaitu keadilan dan kemakmuran. Bapak Presiden, hadirin sekalian yang saya muliakan, termasuk di dalam catatan yang paling besar kita lakukan adalah kita membutuhkan pembenahan menyeluruh sistem pendidikan nasional kita. Terobosan yang dilakukan Bapak Presiden melalui sekolah unggulan, sekolah rakyat, dan berbagai kebijakan pembangunan infrastruktur pendidikan yang ditangani langsung oleh Presiden sebagai bagian dari upaya mempercepat kualitas sumber daya manusia kita untuk bisa mengejar berbagai ketertinggalan di dalam kompetisi di tingkat global. Gagasan-gagasan itu PKB akan menjadi bagian terdepan agar pendidikan nasional benar-benar mengalami perbaikan menyeluruh dan kita bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Dalam konteks ini, seluruh stakeholders, khususnya pesantren yang ada di dalam keluarga besar PKB, Bapak Presiden, di dalam koordinasi hari-hari pekerjaan politik kami, salah satu yang menjadi tanggungan kami adalah pesantren. Rata-rata satu orang kader memiliki satu wilayah koordinasi dengan pesantren minimal satu. Per hari ini yang aktif
menjadi koordinasi bagian integral dari perjuangan pendidikan dan politik. Tidak kurang sudah hampir mencapai angka 10.000 pesantren di seluruh tanah air kita. Sehingga bagian integral dari menangani pendidikan ini adalah bagian harapan yang kami betul-betul menyerahkan kepada Bapak Presiden terjadi berbagai perubahan dan perbaikan sistem pendidikan nasional kita. Sehingga percepatan transformasi pendidikan yang ada di depan mata ini benar-benar menjadi wujud dari pemerintahan hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Bapak Presiden telah dengan sungguh-sungguh memperhatikan masyarakat yang paling bawah. Bagaimana upaya-upaya beliau seperti yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf, Bapak Presiden rela mati untuk masyarakat yang paling miskin dan paling menderita. Menginspirasi PKB, bahwa PKB yang memang tumbuh dari bawah, yang tumbuh dari masyarakat bawah, sangat berterima kasih dan siap menjadi barisan siap mati untuk rakyat yang paling kecil di tanah air kita. Bapak Presiden, hadirin hadirat sekalian, komitmen ini bukan retoris, tapi kita ingin nasib dan berbagai keadaan ini segera berubah menjadi lebih baik. Terutama berbagai keadaan yang masih ada di depan mata kita. Lemahnya kurikulum yang masih tidak memberi nilai kompetitif kepada para santri dan para siswa. Lemahnya penanganan vokasi, link and match antara dunia kerja dan dunia pendidikan membutuhkan keseriusan kerja kita semua. Itulah beberapa poin yang menjadi garis bawah dari pertemuan seluruh kader-kader di seluruh Indonesia yang hadir di Jakarta. Melalui forum peringatan hari lahir ke-27 ini, kami berharap Bapak Presiden akan terus istiqomah, konsisten dalam mengawal percepatan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan adil serta makmur sejahtera. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada Bapak Presiden, seluruh kabinet merah putih, dan para pemimpin-pemimpin bangsa bagi terwujudnya cita-cita mulia Indonesia Emas 2035. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, demikian beberapa poin penting. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh tamu-tamu terhormat pada hari lahir PKB yang ke-27 ini. Selamat hari lahir PKB, majulah PKB, jayalah Indonesia, adil, makmur, dan sejahtera. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian.
Shalom, salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada bangsa kita dan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama memperingati hari ulang tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang saya hormati dan saya muliakan Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Kabinet Merah Putih Saudara Dr. Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Dewan Pembina Perempuan Bangsa PKB Hajah Rustini Muhaimin Iskandar. Para pimpinan lembaga negara yang hadir, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI yang hadir, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani beserta para Wakil Ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD RI, para pimpinan partai politik yang hadir, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, yang juga Menteri Kabinet Merah Putih, Menteri ESDM, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Presiden PKS Saudara Al-Muzammil Yusuf, yang juga baru terpilih. Saya belum sempat terima pengurus baru. PLT Ketua Umum PPP Saudara M. Mardiono, Ketua Umum Partai Gelora Saudara Muhammad Anies Mata, yang juga Wakil Menteri Luar Negeri, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Saudara Kaisang Pangarep,
yang mewakili Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem, Saudara Hermawi Taslim, Sekretaris Jenderal. Perwakilan Partai Garuda, Partai Bulan Bintang, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Buruh, Partai Hanura, Partai Umat, Partai Kebangkitan Nusantara yang saya hormati, para Menko, para Wakil Menko, para Menteri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Sekali lagi yang saya muliakan seluruh Dewan Suro, DPP PKB, serta para kiai sepuh, para ulama, para ibu-ibu nyai Partai Kebangkitan Bangsa, juga Kiai Haji Said Agil Siroj, dan tokoh-tokoh PKB lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang saya banggakan seluruh pengurus DPW, pengurus DPC, seluruh kader Partai Kebangkitan Bangsa dimanapun saudara berada. Tentunya saya ingin menyampaikan terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada saya. Ini sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk hadir dalam acara ini. Saya nyaman di tengah PKB. Saya nyaman di tengah Nahdlatul Ulama. Saya merasa dekat dengan tokoh-tokoh NU dan PKB. Saya dulu merasa sangat dekat dengan Gus Dur. Di saat-saat genting, saat-saat krisis besar bangsa Indonesia, NU selalu tampil sebagai penyelamat dan sebagai stabilisator. Karena itu juga dengan sikap Nahdlatul Ulama, PKB, yaitu yang dikumandangkan adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam yang moderat, Islam yang sejuk, Islam yang mendamaikan, Islam yang bisa diterima di mana-mana. Karena itu memang NU dan PKB selalu berada di mana-mana. Saudara-saudara sekalian, terima kasih. Saya sangat terkesan dengan tadi sama sambutan dari Profesor Ma'ruf Amin. Sangat terkesan, singkat, tidak panjang, ya. Tapi sangat esensial, sangat substansial, sangat kena kepada inti masalah. Saya terus terang saja, sekian puluh tahun ini jarang mendengar
tokoh politik, tokoh masyarakat, bahkan pakar ekonomi sekalipun jarang saya dengar pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Seolah-olah pasal 33 itu tidak pernah ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan kalau kita dengar proses amandemen terhadap naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, proses amandemen itu yang ingin dirubah antara lain, ingin dihilangkan antara lain adalah pasal 3. Pasal 33 itu yang ingin dihilangkan. Kita bersyukur tidak dihilangkan, dan terima kasih PKB. Ini masalah yang mendasar. Ini masalah yang mendasar. Pasal 33 dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 45 itu oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Waktu menyusun Undang-Undang Dasar, para pendiri-pendiri di mana di situ hadir tokoh-tokoh dari semua golongan nasionalis, golongan agama, semua. Mereka angkatan, mereka generasi yang pernah mengalami penjajahan. Mereka mengalami hidup di bawah kolonialisme, di bawah imperialisme. Dan imperialisme dan kolonialisme adalah tidak lain bentuk daripada kapitalisme yang intinya adalah mengisap darahnya rakyat banyak, dibawa ke negara penjajah. Ini esensinya. Mereka mengalami itu, dan mereka orang-orang yang pandai karena pengalaman itu. Dan karena itu waktu menyusun undang-undang negara, undang-undang dasar negara, mereka tidak mau dijajah kembali. Karena itu mereka taruh pasal 33 itu. Pasal 33 kalau kita simak, ya, sebetulnya sederhana, tapi menggariskan apa yang akan mengamankan dan menyelamatkan negara. Pertama, karena begini, saudara-saudara, kalau kita bicara negara, kalau kita bicara tujuan negara, ya tujuan negara adalah rakyat yang merasa aman, rakyat yang sejahtera, rakyat yang tidak ada kemiskinan, rakyat yang tidak lapar. Itu tujuan negara. Demokrasi penting. Demokrasi yang formal, demokrasi yang normatif, tapi rakyat tidak punya rumah yang baik, rakyat yang lapar, anak-anak yang stunting, mereka yang tidak bisa cari pekerjaan, ini bukan tujuan bernegara bagi saya dan bagi semua orang yang waras. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas tujuan bernegara
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, melindungi dari kemiskinan, melindungi dari kelaparan, melindungi dari ketidakadilan. Tujuan bernegara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pelaksananya di pasal 33. Ini tujuan nasional, ini pasal 33. 1 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kekeluargaan, bukan azas konglomerasi. Asas keluarga, asas kekeluargaan. Ya, seluruh bangsa Indonesia kita harus diperlakukan sebagai keluarga. Ini bertentangan dengan beberapa mazhab ekonomi, terutama mazhab ekonomi neoliberal. Karena di mazhab neolib ini, menurut mereka nggak apa-apa kalau yang segelintir orang tambah kaya, nggak apa-apa. Biar segelintir orang tambah kaya, menurut teori itu, lama-lama kekayaan itu akan menetes ke bawah. Tapi kenyataannya menetesnya lama banget. Menetesnya 200 tahun, udah mati kita semua itu. Jadi itu gak benar, nggak benar, tidak akan netes ke bawah. Bagaimana saudara merasa menetes ke bawah? Setetes pun enggak ya? Saudara-saudara, jadi kita diakal-akalin. Jadi saya terima kasih Pak Kiai. Hari ini sebetulnya saya nggak mau pidato panjang-panjang. Bener, saya hari ini sudah berapa kali pidato. Pagi ini pelantikan perwira, habis itu ketemu pengusaha-pengusaha asing, kemudian launching logo, sebelumnya ketemu pimpinan MPR RI, malam undangan PKB lagi. Aduh. Sebelum kesini saya minum kopi dulu biar semangat. Ini staf saya nggak bener ini, nggak bener. Ini cangkir isinya teh bukan kopi. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Wah, brengsek. Kalau di depan kiai-kiai saya grogi saya.
saudara-saudara, pasal 33 ini senjata pamungkas. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sekarang saya tanya, kalau produksi beras ini hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi jagung hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi minyak goreng hajat hidup orang banyak enggak? Bagaimana Indonesia produsen minyak goreng, produsen kelapa sawit terbesar di dunia, kok bisa minyak goreng hilang, langka? Jadi saudara-saudara, ini saya sampai cari-cari mazhab bisnis apa, mazhab ekonomi apa ini. Produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi di negara sendiri minyak goreng hilang. Ini adalah menurut saya kurang ajar. Sampai saya merasa perlu ada istilah baru. Ini bukan mazhab neolit atau pasar bebas atau kapital, ini mazhab serakah nomics. Serakah nomics. Tolong kawan-kawan kita yang di universitas itu, yang pinter-pinter, tolong buka bidang studi serakah nomics. Saudara-saudara, saya merasa hari ini besar hati PKB, kiai-kiai bersama saya. Karena mereka penghanut mazhab serakanomics ini bandel-bandel. Tidak ada wartawan nggak boleh ngomong. Presiden harus bicara sopan-sopan. Tapi karena PKB dan NU ya arus bawah, ya kan? Benar nggak? Kalian ngerti bahasa rakyat, bahasa jalan kalian ngerti, ya kan? Kalau saya bicara bahasa akademis, ya. Saudara-saudara sekalian, perkembangan ekonomi kita penuh dengan anomali-anomali. Kalian ngerti nggak? Ya kan? Pasti kalian, di antara kalian ngomongnya nggak muding ini. Apa?
anomali. Nyuri gitu loh, nggarong, kalian ngerti kan? Ngerampok, sorry ya. Saya suka dengan filosofi NU. NU tidak kemana-mana, tapi NU ada di mana-mana. Jadi saudara-saudara, sama dengan beras. Bayangkan ya, beras kita subsidi benih, kita subsidi pupuk. Pabrik pupuk milik rakyat, milik negara. Pestisida disubsidi. Waduk-waduk dibangun oleh uang rakyat. Ya, irigasi-irigasi dibangun oleh uang rakyat. Beras, alat-alatnya pakai bahan bakar disubsidi oleh rakyat. Begitu sudah digiling jadi beras, ya, itu paket diganti. Beras yang disubsidi ini, yang ditempel katanya beras premium, harganya tambah 5.000, 6.000. Ini menurut saudara benar atau tidak? Ini adalah pidana. Ini nggak benar, ini pidana. Yang saya katakan kurang ajar itu. Serakah. Nggak ada. Dorongannya adalah, saya dapat laporan 1 tahun dengan permainan ini, ya, beras biasa diganti bungkusnya, dibilang beras premium, dijual. Ini hilang kekayaan kita, hilang 100 triliun tiap tahun. 100 triliun. Gimana enggak mendidih kita dengar itu, saudara-saudara. 100 triliun berarti kalau saya biarkan ini terus, dalam 5 tahun kita akan hilang 1.000 triliun. Dengan 1.000 triliun kita bisa perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia. Kita bisa bantu semua rumah sakit, semua pesantren di seluruh Indonesia. 1.000 triliun. Jadi tidak bisa, saya tidak bisa membiarkan hal ini. Saya sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung, usut, tindak. Usut, tindak, sita. Karena Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Beras penting atau tidak untuk negara? Jagung penting atau tidak? Minyak goreng penting atau tidak? Dan ya, yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
Sorry ya. Ini bukan pikiran Prabowo, ini bukan maunya Prabowo, ini perintah Undang-Undang Dasar 45. Ayat 3, bumi, tadi PKB lambang bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini tidak perlu ditafsir lagi ya, ini jelas. Jadi terima kasih PKB hari ini yang dilakukan oleh Ketua Dewan Syuro PKB dan Ketua Umum PKB yang dilakukan malam ini adalah suntik keberanian kepada saya. Yang tadinya saya sebetulnya udah capek, Gus. Waduh, PKB ya, malam ini PKB. Yang benar, iya, aku harus kasih pidato. Aku mau pidato sebentar aja deh, singkat-singkat aja deh. Dibuatlah pidato bagus ini. 2 halaman, udah selesai dari tadi kalau saya baca ini. Tapi karena melihat kalian-kalian ini ya terpaksalah saya. Apalagi udah disuntik keberanian itu ya. PKB, Nahdlatul Ulama di belakang saya, petani di sebelah sini, buruh di situ. Kok gentar kita? Kok gentar gitu? Saya sebetulnya mau baik-baik aja, udahlah. Saya sudah kasih warning berkali-kali saudara-saudara, bersihkan diri, atur yang baik, ya kan? Kalau mau bisnis yang bener aja lah, bayar pajak, ya kan? Bayar pajak, cari untung yang benar, jangan palsu-palsu. Botol minyak goreng dikurangi 20%. Itu namanya nyuri dari rakyat itu. Yang tadi itu 100 triliun tiap tahun. Jadi ya mereka paksakan kita. Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Ini mereka sendiri sudah mengakui, karena dibawa ke laboratorium diperiksa. Ya ini mereka harus kembalikan uang yang mereka nikmati dengan tidak benar. Kalau bisa kembalikan 100 triliun ya kita mungkin bisa sedikit meringankan. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, ini hanya 2-3 contoh saya berikan, tapi nafasnya adalah bahwa semua kekayaan bangsa ini sangat besar, dan sudah dicuri lama.
Masih kita berdiri sebagai bangsa. Bayangkan betapa kayanya kita. Dan sekarang tugas kita bersama adalah mengamankan, mengembalikan, mengelola kekayaan alam itu, kekayaan nasional itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Supaya tidak tunggu 200 tahun menetes ke bawah. Supaya kita bisa atasi masalah-masalah secepat mungkin, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, saya kemarin dari Solo ke Klaten. Dari Solo ke Klaten, di pinggir jalan anak-anak sekolah semua, guru-guru semua, rakyat keluar dari rumah. Saya pikir ini kan sudah bukan kampanye lagi, tapi sudah. Mereka berdiri berjam-jam. Saya keluar dari kendaraan saya buka, saya berdiri di atas. Saya berdiri di atas, saya dengar anak-anak itu, anak-anak teriak, "Pak, makan bergizi, Pak." Saya lihat, "Sudah sekolahmu?" "Belum, Pak." Tersentak hati saya. Tersentak hati saya. Kemarin saya dapat laporan baru, 6,7 juta penerima manfaat. 6,7. Makan bergizi. Saya bilang, "Sabar." Saya teriak kembali, "Sabar, sabar." Saya telepon staf saya, bagaimana bisa dipercepat? Rencananya akhir Agustus baru kita akan mencapai 20 juta penerima manfaat. Akhir Agustus rencananya. Tapi saya minta, bagaimana caranya, pikirkan bagaimana kita bisa mempercepat. Mereka laporkan, "Pak, ternyata kita mungkin bisa mempercepat." Dan inilah yang saya titip sama staf-staf saya, kepala badan dan semuanya. Anak-anak itu sangat mengharapkan. Anak-anak itu faham bahwa tata kelola uang negara tidak bisa begitu saja. Tiap sen harus kita jaga. Berarti harus dilatih pengurus-pengurus dapur, harus disiapkan. Mereka harus ditatar, mereka harus mengerti cara mengelola uang. Dan itu butuh waktu. Tapi mereka lapor ke saya, "Pak, ini bisa dipercepat. Kemungkinan besar kita bisa mencapai angka 20 juta itu, insya Allah sebelum 17 Agustus. Dan sesudah itu akan naik terus. Dan kita berdoa, kita berharap bulan Desember tahun ini akan mencapai 82 juta,9 penerima manfaat. Ini menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh bangsa-bangsa lain. Waktu saya keluar negeri, banyak pemimpin bertanya dan bahkan banyak yang mengirim tim ke Indonesia belajar bagaimana kita mencapai hal ini. Karena saya diberitahu
oleh mantan Presiden Brazil, mereka mencapai 40 juta anak penerima manfaat. Menurut mantan Presiden itu membutuhkan waktu 11 tahun. Jadi Indonesia ini sekarang ini banyak boneknya. Yang negara lain butuh 11 tahun, kita nekat, kita tahun ini kita akan buktikan Indonesia bisa menghasilkan penerima manfaat 82,9 juta dalam 1 tahun. Tapi tentunya ini harus kita buktikan. Jadi mungkin akhir Desember atau awal Januari, mohon PKB undang saya lagi. Supaya apa yang saya bicara hari ini saudara bisa tagih Desember 2025 atau Januari lah. Tapi saya percaya niat baik, ya, hati yang bersih, tujuan yang mulia, kita akan diberi jalan oleh Yang Maha Kuasa. Dan upaya-upaya lain. Intinya saudara-saudara, saya melihat dengan saya pelajari data-data, angka-angka sangat-sangat memberi harapan. Jadi Ketua Dewan Syuro, Ketua Umum PKB, terima kasih. Saya di sini benar-benar yakin bahwa masa depan Indonesia cerah, baik. Tapi memang tadi disinggung, kuncinya adalah kita harus rukun. Kita harus kerjasama. Kita harus menegakkan dan menjalankan apa yang menjadi jiwa dan nafas NU dan PKB, menjalankan rahmatan lil alamin, berbakti, bermanfaat untuk semua. Ini kuncinya. Saudara-saudara, politik kita harus demikian. Politik kita pun harus rahmatan lil alamin. Partai-partai kita bersaing. Kalau nanti pemilu, pilkada, ya kan, pilpres, bersaing, tidak ada masalah. Selesai bersaing, rukun kerjasama. Karena kita mau mengabdi ke rakyat kok. Nggak ada masalah. Dalam koalisi, di luar koalisi, kita butuh pengawas, kita butuh koreksi. Tapi kita mau koreksi benar-benar dari wakil rakyat juga. Jangan orang mengangkat dirinya sendiri, habis itu dia ngatur-ngatur kita. Enak aja. Ya Gus. Ya, enggak keringat, enggak berdarah-darah, tapi omon-omon komentar. Tapi sudah, jangan banyak wartawan. Cukup ya? Hah? Cukup. Honornya kurang banyak tadi. Memang situasi dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu itu. Perang di sini, wah. Tapi Indonesia memang berusaha menjaga
kita non-blok, kita hormati semua, ya. Kita baik. Di bidang ekonomi tidak hanya kita, semua negara sedang menghadapi Amerika Serikat yang alot, punya garis alot. Tapi ya itu fakta, kita harus berurusan. Dan pendekatan saya adalah, tanggung jawab saya adalah melindungi kepentingan bangsa Indonesia. Kewajiban saya adalah melindungi rakyat Indonesia. Dalam bidang ekonomi, saya harus menjaga asal tidak ada alasan untuk PHK pekerja-pekerja kita. Karena itu, ya, saya bermusyawarah, saya negosiasi. Selalu ada yang nyinyir. Jadi ini gimana ya? Kita perlu kritik, kita perlu pengawasan. Tapi kalau nyinyir agak lain ya. Nyinyir itu, nyinyir. Kita nggak ada yang benar gitu, ya kan? Kita mau kerja baik, itu nggak ada yang benar. Makan bergizi gratis di awal-awal bilangnya nggak ada gunanya makan bergizi gratis, ya kan? Malah ada yang dipertanyakan, mau makan bergizi gratis atau pendidikan gratis? Saudara-saudara, Undang-Undang Dasar 45 itu mewajibkan kita untuk pendidikan gratis. Kita harus mencari jalan untuk memberi pendidikan gratis untuk rakyat kita. Jangan dipertentangkan. Tapi anak-anak yang lapar tidak boleh dibiarkan lapar. Dia masa depan kita. Jadi saudara, percayalah, Indonesia akan bangkit. Indonesia akan berhasil. Percayalah, presidenmu yang telah kau pilih akan bekerja sekeras-kerasnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan segelintir orang, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan benar, saya telah bersumpah kepada diri saya rela jiwa raga saya berikan untuk rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, terima kasih pernyataan sikap dari PKB. PKB jelas warnanya sekarang. PKB berada di pihak Undang-Undang Dasar 1945. Saya yakin semua ketua umum partai di sini, saya yakin tergerak oleh fatwanya Ketua Dewan Syuro PKB. Dan saya percaya rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi lagi. Rakyat Indonesia tidak boleh dianggap bodoh. Rakyat Indonesia merasakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Rakyat Indonesia tahu
siapa yang berada di jalan yang benar, siapa yang berada di jalan keadilan, kebenaran, kejujuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga PKB jaya selalu. Pertahankan perjuangan kita bersama. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya pemirsa, demikian peringatan hari lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa malam hari ini. Di usia ke-27, PKB menegaskan dirinya sebagai solusi bangsa yang siap menghadapi tantangan zaman yang berpijak pada ideologi, konstitusi, dan juga komitmen kerakyatan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, bahwa PKB siap membersamai pemerintah dalam memberikan keadilan, kemakmuran, dan juga pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Dan demikian Indonesia Terkini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Prita Zega mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.